Oke, kita akan melanjutkan diskusi tentang transformasi linear. Jadi tadi sudah Anda pelajari bahwa Anda bisa merubah sebuah vektor dengan komponen tertentu 2, 3, 4 dan seterusnya menjadi sebuah vektor dengan komponen bisa beda atau sama gitu ya, menggunakan transformasi. Proses transformasi ini antar vektor menjadi vektor lain, bahwa X bisa berubah jadi B, kan memerlukan sebuah operator, sebuah A. Dan A ini seperti yang sudah kita pelajari adalah berupa matrik. Ya. Apa saja operator transformasi linear? Ya. Yang pertama adalah refleksi, pencerminan. Jadi misal ibu punya sederhana gitu ya, sebuah vektor 3,2 misalkan 1, 2, 3, 1, 2. Oke, vektor A 3,2. Ketika ibu cerminkan, refleksi adalah pencerminan, dicerminkan terhadap X, komponen X ya, ini Y. Kalau ibu cerminkan, maka posisinya kan menjadi di sini. Ini adalah pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Ini koordinatnya kan menjadi 3-nya tetap, 2-nya jadi -2 kan gitu. Oke, bagaimana 32 menjadi 3 - 2? Anda lihat 3 ini berupa hasil perkalian dari ini kali ini ditambah ini kali ini kan gitu ya. 3-nya tetap, 2-nya 0, sehingga 1 kali 3 ditambah 0 kali 2 adalah 0 sama dengan 3 kan gitu. Isinya 1 0. Supaya 2 jadi -2. Betul, berarti ini 0, ini -1. Ini adalah operator refleksi terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y dan juga 3 dimensinya bisa Anda baca di PowerPoint-nya. Operator yang kedua adalah berupa proyeksi atau bayangan, projection. Misalkan si A, kita cari bayangannya pada sumbu Y. Jadi ibaratnya adalah ada matahari di sisi sini, kemudian ada diminta bayangannya pada dinding Y ini seperti apa ya. Maka hasilnya kan seperti ini. Ini adalah proyeksi terhadap sumbu Y. 32 di sini berarti menjadi X-nya 0, Y-nya 2. Bagaimana 32 menjadi 02? Ya, operatornya pasti 3-nya jadi 0, berarti 2-2-nya 0, 2-nya tetap jadi 2, berarti jadi 0, 1. Nah, ini adalah operator transformasi linear proyeksi terhadap sumbu Y untuk 2 dimensi. Ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah rotasi atau diputar. Pasti melibatkan derajat. Ya. Jadi matrik transformasinya adalah cos alfa, sisi kanannya cos untuk mengingatnya ya, sin alfa min sin alfa. Jadi misal alfanya adalah misalkan alfanya 90 gitu ya. Maka kemudian jika si A ini diputar 90 derajat, tegak lurus ke arah sana gitu ya. Asalnya adalah 32. Kemudian Anda diminta hasilnya berapa di sini. Kita tahu cos 90 itu kan 0. Sin 90 itu kan 1 ya. Oke, 0 -1 berarti sama dengan -2. Ini adalah 1 kali 3 ditambah 0 kali 2 sama dengan 3. Ini berarti A yang diputar 90 derajat menjadi -2,3. -2,3
Nah, di sini ya. Nah, ini adalah rotasi. Minus 2,3. Jadi kalau ini diputar 90 derajat, hasilnya adalah minus 2,3. Anda lihat sudutnya kan 90 ya. Oke. Kemudian itu adalah beberapa operator, satu refleksi, proyeksi, rotasi, tinggal 2 lagi. Yang keempat dan juga kelima ada yang namanya kontraksi. Kontraksi itu dikecilkan. Kemudian ada juga dilasi. Dilasi itu diperbesar, ya, dengan sebuah skala tertentu. Jadi contoh misalkan A, kalau ibu kecilkan separuhnya. Jadi misalkan, oke, ibu buat contoh yang lain di sini aja wis. Oke, misalkan ibu punya sebuah vektor B di sini 2,2. Mau ibu kecilkan separuhnya. Kalau ibu kecilkan separuhnya, berarti kan dia jadi 1,1. Ini adalah yang keempat. Kan menjadi 1,1. Ya, berarti bagaimana 22 menjadi 1,1, ada unsur pengalinya. Di sini ibu pakai K kan sama dengan setengah. Jadi separuhnya. Operatornya pasti ini kan jadi setengah, 0 dan setengah kan gitu. Setengah kali 2 adalah 1, 0 kali 2 adalah 0, jadi 1 kan gitu. Kalau misalkan diperbesar, ini ibu perbesar 3 kali misalkan, ya. Oke, ibu pakai contoh yang lain aja wis. Ada si C misalkan, biar beda. Oke, misalkan di sini ibu punya oke, 33. Misalkan si C punya komponen 3,3. Didilasi berarti diperbesar. Dilate diperbesar 2 kalinya misalkan. Berarti akan menjadi 6,6. 456. Di sini. Nah, ini adalah dilasi menjadi 6,6. Diperbesar 2 kalinya. Jadi bagaimana 3,3 menjadi 6,6? Sebenarnya sama dengan ini, cuman pengalinya adalah 2, karena 2 kali lipatnya tadi ya, 2002. Jadi kalau Anda perhatikan, kontraksi atau dilasi punya pola yang sama kan, K-nya ditaruh diagonal sebelah kanan. Jadi keduanya operatornya adalah K, 0, 0, dan K. Jadi kalau K-nya adalah antara 0 sampai 1, itu dia adalah kontraksi. Kalau K-nya itu lebih besar daripada 1, maka dia adalah dilasi. Ya, itu bedanya, operatornya sama. Oke, itu adalah 5 operator transformasi linier.